Lo sadar nggak sih sekarang tuh negara bisa cetak uang triliunan padahal nggak ada jaminannya? Nggak sadar kan? Nah kalau dulu itu nggak bisa terjadi. Di akhir tahun 1800-an sampai awal 1970-an, negara-negara besar tuh nggak bisa sembarangan cetak uang. Uang kertas yang dicetak itu harus ada emasnya di bank cadangan mereka. Jadi uang $1 yang beredar itu nilainya beneran ditopang sama emas fisik. Nah sistem ini tuh dikenal sebagai gold standard dan jadi aturan main global sampai di tahun 1971. Presiden Richard Nixon resmi memutuskan bahwa dolar AS nggak lagi ditopang sama emas. Dan hasil, negara bisa cetak uang sebanyak yang mereka butuhkan tanpa ada jaminan atau underlying-nya. Kok bisa? Sini gue ajak lo buat ngebahas soal sejarah emas dan kenapa dia pernah jadi standar dunia, kenapa bisa dicopot, dan siapa sebenarnya yang ngontrol dunia sekarang. Gue Ayu Sarah, and I'm your online money mom. Welcome to Brown Channel. Sebelum ada uang kertas, orang-orang tuh transaksi pakai koin emas dan perak. Alasannya simple. Emas itu langka, nggak bisa dipalsuin, awet, dan bisa dipakai di mana-mana. Fast forward ketika revolusi industri meledak, negara-negara tuh butuh sistem tukar-menukar antar negara yang stabil. Jadi muncullah sistem yang namanya the gold standard. Intinya, tiap lembar uang kertas yang dicetak harus ada emasnya yang disimpan di bank sentral dengan nilai yang sama. Jadi nggak bisa sembarangan cetak duit. Kita akan ngomongin di era tahun 1800-an sampai awal 1900-an ya. Di waktu itu, siapa yang punya cadangan emas paling banyak sedunia? Dialah yang bisa ekspansi ekonomi, bikin armada laut, dan ikutan perang. Nah, perang dunia tuh kan, dia gede, cetak duit gede tuh. Tapi sistem ini tuh punya masalah. Pas perang dunia mulai, khususnya buat negara yang terlibat di Perang Dunia I tahun 1914 dan Perang Dunia II tahun 1939, Inggris, Jerman, Amerika, Jepang itu tuh bentrok karena mereka tuh rebutan pengaruh, sumber daya alam, wilayah koloni, dan kekuatan ekonomi global. Biaya perang tuh gila-gilaan loh guys. Produksi senjata, bayar tentara, logistik, propaganda, itu tuh butuh dana triliunan dolar gitu ya. Nah tapi karena masih pakai the gold standard, mereka jadi nggak bisa sembarangan cetak uang. Harus sesuai jumlah emas yang mereka punya. Dan akhirnya, satu persatu negara mencopot diri mereka sendiri dari the gold standard. Dan klimaksnya datang di tahun 1971, pas Presiden AS, Amerika Serikat ya, Richard Nixon secara resmi mengumumkan bahwa dolar nggak lagi bisa ditukar sama emas. Berakhir sudah era the gold standard. Dunia masuk ke era baru, fiat money. Fiat itu apa? Nah, fiat itu artinya karena dipercaya. Jadi uang sekarang tuh bukan punya nilai karena ditopang emas, tapi karena kita percaya sama pemerintah dan sistemnya. Hal ini tuh ngasih pemerintah kebebasan buat cetak uang sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga ngebuka banget ini pintu yang namanya inflasi gede-gedean, di mana nilai mata uang bisa jadi lebih fluktuatif, utang negara membengkak, dan kepercayaan publik tentu saja menurun ya kalau udah kayak gini. Jadi, kalau dulu yang mengontrol emas tuh bisa mengontrol dunia, sekarang yang mengontrol sistem keuangan dan trust, itulah yang pegang kendali. Contoh nyatanya banget kayak Venezuela, yang cetak uang terus-menerus waktu harga minyak anjlok. Inflasi mereka tuh tembus jutaan persen, dan uang tuh jadi nggak ada nilainya gitu loh. Ini bukti bahwa tanpa trust, sistem fiat tuh bisa berbahaya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang ngontrol dunia pada saat ini gitu kan? Nah, setelah gold standard dicabut, negara-negara tetap butuh sistem. Nah, maka dibuatlah institusi ya kayak IMF, the World Bank. Nah, dolar tuh jadi raja karena disepakati jadi mata uang cadangan dunia. AS jadi bisa cetak dolar buat beli sumber daya dari negara lain. Jadi sekarang siapa yang mengontrol dunia? Yang mengontrol sistem, yang bisa bikin aturan, yang pegang lembaga keuangan internasional, dan yang ekonominya cukup besar buat bikin negara lain takut kalau dia kolaps. Jadi masih penting nggak sih emas sekarang? Penting banget, tapi bukan sebagai penentu nilai uang. Emas sekarang itu lebih dianggap sebagai instrumen investasi yang safe haven gitu ya. Jadi kalau dunia lagi dor kayak sekarang, orang-orang dan negara nyari aman di emas karena emas tuh tangible, langka, dan udah terbukti tahan zaman. Menurut lo sistem kayak gini aman nggak? Atau lo lebih setuju sama sistem the gold standard? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!